menggerak, tergerak, merangkul cahaya baru. Anak bangsa penuh harap, masa depan gemilang. Langkah kecil bermakna menuju masa depan cerah. Di hati tumbuh asa, menuai mimpi di langit. Selamat siang, Bu. Siang Pak Abner, bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Sehat, tidak kurang satu apa. Saya dengar Ibu nanti mau melakukan proses coaching ya. Namun sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya akan menjelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk melakukan observasi terhadap proses coaching yang akan Ibu lakukan. Mungkin kalau Ibu mengetahui rubrik penilaian yang akan saya pakai untuk melakukan observasi, nanti Ibu akan lebih baik dalam melakukan proses coaching tersebut. Pak. Nah, begini Bu, untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan ketika dalam percakapan nanti, Ibu bisa atau harus memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, itu yang harus dimiliki atau prinsip seorang coach. Kemudian yang kedua, Bu, rubrik penilaiannya adalah dalam proses coaching, seorang coach harus memiliki kompetensi inti coach. Mungkin Ibu sudah tahu juga, tapi di sini tetap saya akan menjelaskan kembali, yaitu menjadi pendengar yang aktif. Kemudian memberikan pertanyaan berbobot, mendengar dengan rasa. Rasa itu adalah receive atau menerima, acknowledge memberi tanda, summarize memberi kesimpulan, dan ask menanyakan. Kemudian Bu, rubrik berikutnya yang tidak kalah penting dalam proses coaching adalah Ibu harus menggunakan alur tirta. Mungkin Ibu sudah tahu juga dan sudah pernah melakukan apa alur tirta tersebut. Nah, di sini mungkin saya akan ulang, Bu. Alur tirta terdiri dari tujuan utama, kemudian identifikasi terhadap masalah, ada rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Nah, ini pedoman yang akan kita pakai untuk melakukan pengamatan. Bagaimana, bisa dipahami, Bu? Bisa Pak. Baik, sebelum Ibu memulai coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses coaching. Apakah bisa, Bu? Bisa Pak. Dari kompetensi coach, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti, Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif agar saya bisa menggali kompetensi coaching supaya dapat menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik, Bu. Dengan mendengar secara penuh dan memberikan pertanyaan berbobot, akan menggali potensi dari coaching. Lalu, indikator ketercapaian seperti apa yang ingin Ibu capai dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaian yang ingin saya tuju adalah saya ingin melakukan percakapan dengan alur tirta yang sistematis, dan saya bisa menggali ide-ide dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, Pak. Baik, Bu. Semoga indikator untuk melakukan percakapan dengan alur tirta dan menggali ide dari coaching bisa dijalankan dalam proses coaching, sehingga coaching dapat menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Baik, saya kira cukup untuk pembicaraan kita. Silahkan Ibu untuk melakukan proses coaching. Mencapai mimpi sejati, mencapai.
bergerak bersama. Selamat siang Bu Wahyu. Bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Dita, kabar baik. Gimana nih kabar Bu Dita saat ini? Saya juga sehat Bu. Terima kasih Bu Wahyu. Kemarin Ibu Wahyu menyampaikan ada sesuatu yang ingin diceritakan ke saya. Betul begitu ya Bu ya? Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu. Baik Bu Wahyu. Kira-kira apa yang ingin Bu Wahyu sampaikan? Ya, begini Bu, ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya ya. Kalau saya perhatikan, rekan-rekan guru di sekolah saya itu kok belum ada perubahan dalam hal metode pembelajaran. Jadi dalam variasi pembelajaran itu masih seperti waktu-waktu dulu dari tahun ke tahun sama saja. Jadi tidak mengikuti perkembangan zaman yang sudah ada ini. Jadi dengan adanya teknologi, mereka belum memanfaatkan teknologi dengan baik, dan itu menyebabkan anak-anak itu menjadi bosan ketika mengikuti pembelajaran. Berarti saya garis bawahi ya Bu. Permasalahan Ibu ini adalah tentang pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, sehingga menjadi membosankan. Gitu ya Bu ya? Betul Bu. Jadi metode pembelajaran mereka itu setiap hari ceramah gitu, bisa dikatakan seperti itu. Baik Bu Wahyu. Kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa yang ingin Bu Wahyu dapatkan? Nah, dari percakapan ini saya ingin adanya perubahan pada rekan kerja kami, bagaimana mereka menyampaikan pembelajaran itu lebih bervariasi. Jadi, Bu Wahyu ingin adanya perubahan yang terjadi pada guru-guru ya. Nah, kira-kira perubahan yang bagaimana sih yang ingin Ibu dapatkan? Ya Bu, yang saya ingin dapatkan adalah kami guru-guru itu bisa memanfaatkan teknologi untuk melakukan pembelajaran yang bervariasi, menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada, memanfaatkan IT, dan kegiatan yang sederhana saja mungkin dengan mereka membuat PowerPoint seperti itu. Nah, itu kan akan lebih baik, lebih menarik buat anak-anak. Jadi intinya lebih bervariasi itu saja sih. Baik, berarti dari Bu Wahyu sampaikan yaitu penyampaian materi dengan metode atau model yang bervariasi. Penggunaan media itu adalah kondisi yang ideal ya Bu. Kalau kita bikin level antara 1 sampai 10 untuk di sekolah Ibu saat ini kira-kira berada di level berapa sih Bu? Kalau sekarang mungkin masih di level 5 ya Bu ya. Jadi karena kebanyakan mereka itu mengajarnya ya dengan metode ceramah saja, kadang persiapannya kurang kan seperti itu. Nah, kira-kira untuk tahap awal ini dari level 5 mau dinaikkan ke level berapa sih Bu? Agar terlihat adanya perubahan metode pembelajaran yang lebih baik. Mungkin untuk saat ini di level 7 dulu ya Bu ya. Jadi sedikit demi sedikit, karena kalau langsung rasanya sulit, dan perubahan itu kan memerlukan waktu yang lama juga sih. Kira-kira apa yang Ibu akan lakukan untuk mewujudkan perubahan dari level 5 ke level 7 sehubung dengan penyampaian metode pembelajaran yang bervariasi di antara guru-guru Bu? Sebenarnya saya juga masih memikirkan hal ini Bu. Apa yang akan saya lakukan? Tapi mungkin semacam pendampingan individu dari saya dengan rekan-rekan guru yang lain. Jadi, Bu Wahyu akan melakukan kegiatan semacam pendampingan secara individu dengan rekan kerja ya Bu. Selain itu, ada tidak Bu strategi yang pernah dilakukan di sekolah dan teman-teman agar nyaman dengan hal tersebut? Mungkin selain pendampingan, saya juga akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan juga wakil kepala bagian kurikulum untuk mengadakan kegiatan ya semacam workshop atau pelatihan seperti itu Bu. Tujuannya untuk
meningkatkan kompetensi dalam hal menggunakan pembelajaran yang lebih bervariasi dengan media yang ada ini. Nah, dari kegiatan yang akan Bu Wahyu kerjakan yaitu pendampingan. Kemudian mengadakan pelatihan atau workshop. Kira-kira yang bisa terrealisasi dalam waktu dekat ini yang mana dulu sih Bu? Kalau yang mungkin bisa saya kerjakan dalam waktu dekat itu pendampingan dulu ya Bu ya. Karena kalau pelatihan atau workshop tentunya butuh persiapan yang lebih panjang, kemudian perlu juga narasumber, kemudian banyak hal yang dibutuhkan untuk persiapan itu. Baik, Bu Wahyu. Nah, kira-kira untuk pendampingan ini, Bu Wahyu butuh dukungan dari siapa saja yang dapat membantu dalam pelaksanaannya. Tentunya ini saya tidak bisa sendiri Bu, saya butuh rekan-rekan untuk melakukan pendampingan ini. Mungkin saya nanti akan minta tolong untuk guru IT, kemudian beberapa guru yang sudah menerapkan variasi kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Oke, berarti Bu Wahyu dalam melakukan kegiatan pendampingan ini akan dikerjakan dengan cara berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain. Nah, kira-kira kapan nih Bu akan dilakukan rencana untuk mulai pendampingannya? Saya kira secepatnya Bu, mungkin minggu depan saya akan mulai kegiatan untuk koordinasi dulu, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah, dan berusaha untuk melakukan kegiatan pendampingan. Wah, rencana bagus Bu Wahyu. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah Bu Wahyu dapatkan? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana saya memulai suatu perubahan di tempat saya bekerja, di tempat saya mengajar, yaitu dengan cara adanya kegiatan pendampingan dan juga kolaborasi dengan teman-teman yang memiliki kompetensi dalam penggunaan IT dari pembelajaran, kemudian dengan kolaborasi rekan-rekan yang sudah menggunakan variasi pembelajaran. Wah, luar biasa ya Bu Wahyu. Sudah mendapatkan gambaran untuk mulai suatu perubahan, yaitu bagaimana menciptakan suatu pembelajaran yang lebih bervariatif. Baiklah Bu Wahyu, saya tunggu cerita dari Ibu ya setelah melakukan pendampingan, yaitu cerita perubahan yang terjadi pada guru-guru dalam hal menyampaikan materi pelajaran lebih bervariasi lagi. Semoga rencana-rencana dari Bu Wahyu dapat berjalan dengan baik. Amin. Bu Diana, terima kasih untuk kesempatan saat ini dan nanti saya pasti akan cerita ke Bu Diana kembali. Sama-sama Ibu, saya tunggu ya Bu Wahyu. Kita cukupkan perbincangan kita saat ini ya Bu. Dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Diana sudah mau mendengarkan cerita saya. Sampai ketemu lagi. Oke Bu Wahyu. Bagaimana Bu perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching tadi? Perasaan saya senang Pak dan bisa membantu coach dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, baik Bu. Bu, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Ada beberapa catatan yang saya buat Bu, tetapi sebelumnya saya akan bertanya. Apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tersebut dan indikator apa yang sudah tercapai dalam proses coaching tadi, Bu? Yang sudah saya lakukan adalah kompetensi coach, yaitu menerapkan prinsip coaching, yaitu dengan kemitraan, berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi coach. Dan kompetensi inti, saya mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Baik, Bu. Hal yang Ibu sampaikan sesuai dengan apa yang menjadi catatan saya selama saya memperhatikan proses coaching tadi, Bu. Prinsip coaching yaitu kemitraan. Saya terlihat
Itu terbukti ketika Ibu melakukan percakapan itu setara, tidak ada perbedaan strata antara coach dan coachee. Dan juga Ibu menggali potensi dari coachee untuk menemukan ide-idenya sendiri. Ini sangat luar biasa, Bu. Dan juga Ibu telah melakukan kompetensi inti yang Ibu sampaikan dalam proses pra-observasi tadi, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, itu tadi sudah terlihat dalam proses coaching. Dan dalam pelaksanaan tadi juga sudah menjalankan percakapan dengan alur tirta, yaitu Ibu sudah melakukan atau memberikan pertanyaan tentang tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat luar biasa, dan saya kira kira-kira kompetensi apa lagi, Bu, yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching? Saya akan mengembangkan kehadiran penuh, sehingga saya dapat membantu coachee untuk lebih rileks, Pak. Bu, itu sangat luar biasa, Bu. Mungkin ini sedikit masukan bagi Ibu untuk membuat rileks coachee ini bisa diterapkan mungkin teknik stop ya, Bu, agar coachee tadi bisa rileks kemudian menemukan solusi-solusi yang baik. Tapi secara umum Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik, Bu. Dan terima kasih. Semoga kompetensi kehadiran penuh dapat segera dikembangkan dan dilaksanakan. Sangat luar biasa, Ibu, untuk proses hari ini. Semoga Ibu bisa memberi pelayanan coaching yang sangat baik atau lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan tetap perlu diingat, Bu, ketika kita melakukan coaching, alur tirta dalam proses coaching ini sangat penting. Itu menuntun kita dalam kita melakukan proses coaching, Bu. Sukses selalu. Terima kasih Ibu telah menyediakan waktu untuk proses observasi di siang hari ini. Sama-sama, Pak Abnar. Di hati tumbuh asa, menuai mimpi di langit, bergerak bersama.